Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Secara khusus saya akan baca ayat 49 sampai ayatnya yang ke-52. Firman-Nya berkata demikian. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, mengubah impian menjadi kenyataan. Saya percaya dalam hidup ini kita selalu punya impian-impian, punya cita-cita, punya kerinduan-kerinduan, supaya itu menjadi kenyataan. Dari firman Allah hari ini kita akan belajar dari Bartimeus, seorang buta, bagaimana mengubah impian menjadi kenyataan. Dari seorang buta, tapi akhirnya bisa melihat. Saya percaya Bartimeus selalu memimpikan, merindukan supaya dia bisa melihat. Dan itulah impiannya. Dan ternyata dalam ayat ini kita melihat bagaimana impiannya menjadi kenyataan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Apa yang membuat impian Bartimeus menjadi kenyataan? Kita akan belajar itu. Dan itulah yang saya lihat sebagai gimana supaya kita bisa mengubah impian menjadi kenyataan. Ada 3 hal penting yang saya amati dari kehidupan Bartimeus. Dalam ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Di sini saya melihat hal yang pertama untuk mengubah impian menjadi kenyataan. Kita harus berseru kepada Yesus. Kenapa kita harus berseru kepada Yesus? Karena saya percaya hanya Yesus yang bisa mengubah impian kita menjadi kenyataan. Kenapa kita harus berseru kepada Yesus? Itu pertanda bahwa kita butuh pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Dan saya percaya itu adalah cara yang baik, cara yang bijak. Kalau kita mau mengubah impian menjadi kenyataan, kita harus datang berseru kepada Yesus. Kita harus berdoa kepada Yesus, memohon pertolongan Yesus, supaya apa yang menjadi impian kita bisa menjadi kenyataan. Kita masih percaya bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi berdoa kepada Yesus, memohon kepada Yesus, itu adalah langkah awal untuk kita bisa mengubah impian kita menjadi kenyataan. Yang kedua, untuk mengubah impian menjadi kenyataan, ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ada tantangan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ini yang saya lihat sebagai adanya suatu usaha keras, adanya suatu kemauan keras untuk mengubah impian menjadi kenyataan. Jadi hal yang kedua untuk mengubah impian menjadi kenyataan, perlu ada usaha keras dari kita. Perlu ada perjuangan keras dari kita tanpa mengenal lelah, tanpa melihat tantangan, halangan apapun. Seperti Bartimeus ini, sekalipun banyak orang yang menegurnya supaya diam, menghalang-halangi dia supaya dia tidak mengganggu guru Yesus Kristus,
tapi justru semakin keras ia berseru. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki usaha keras, memiliki pantang menyerah, memiliki semangat untuk berjuang. Dan saya percaya ini salah satu rahasia untuk bisa mengubah impian menjadi kenyataan. Kita perlu bekerja keras. Kita harus memiliki usaha keras. Tanpa mengenal lelah, tanpa mudah menyerah oleh situasi dan kondisi yang ada. Seringkali ketika kita menghadapi tantangan, halangan, kita langsung menyerah. Tidak seperti Bartimeus ketika mengalami tantangan, justru dia semakin keras ia berseru. Artinya dia punya kemauan keras, punya perjuangan. Dan saya percaya untuk mengubah impian menjadi kenyataan, mari kita belajar untuk berusaha keras, untuk tetap bekerja keras, pantang menyerah, never give up. Itu harus ada dalam diri kita, karena saya percaya itu yang membawa kita, membuat kita bisa mengubah impian menjadi kenyataan. Jadi, mari kita bermimpi, karena saya percaya dengan usaha keras kita, saya percaya impian kita, mimpi kita bisa menjadi kenyataan. Hal yang ketiga untuk bisa mengubah impian menjadi kenyataan. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah mengubah impianmu menjadi kenyataan. Hal yang ketiga untuk bisa mengubah impian menjadi kenyataan, kita harus memiliki iman. Jadi berdoa, berusaha keras, diimbangi lagi dengan iman, maka saya percaya mujizat pasti akan terjadi. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki iman, keyakinan yang sungguh kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup mengubah impian saya menjadi kenyataan, Yesus sanggup memulihkan hidup saya, Yesus sanggup menolong saya, Yesus sanggup membuat mujizat dalam hidup saya, maka saya percaya impian kita akan menjadi kenyataan. Jadi iman itu sesuatu yang sangat penting. Dalam situasi dan kondisi apapun juga, di tengah kesulitan apapun juga, di tengah problema apapun juga, di tengah sesulit apapun. Kalau kita punya iman, Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita punya iman, saya percaya iman bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman bisa mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Iman mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah pentingnya iman. Dan saya percaya ini harus kita punyai dalam hidup kita. Sehingga itulah yang mengubah impian kita menjadi kenyataan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mengubah impian menjadi kenyataan. Kami harus berseru kepada Yesus. Kami harus memiliki usaha keras yang pantang menyerah. Dan kami harus memiliki iman. Roh-Mu yang Kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.